Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 21862061101 dari kelas 3B Prodi S1 PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi atau disingkat dengan PLSBT dengan dosen pengampu Bapak Rusdial Marta MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan dan modernisasi. Adakah kalian yang tahu apa itu pembangunan dan modernisasi? Nah, ayo ikuti dan simak video selanjutnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pembangunan. Bagian yang A yaitu pengertian pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan sosial yang direncanakan untuk menuju keadaan yang lebih baik, mencakup ekonomi, pendidikan, budaya, politik yang berpengaruh terhadap manusia. Pembangunan terdiri dari dua. Yang pertama yaitu pembangunan fisik, adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. Contohnya prasarana perhubungan jalan seperti jembatan dan lain-lain. Yang kedua yaitu prasarana pemasaran seperti gedung pasar. Dan yang ketiga yaitu prasarana sosial seperti gedung sekolah, puskesmas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pembangunan non-fisik, adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Contohnya pembangunan bidang keagamaan, pembangunan bidang kesehatan, pembangunan bidang keamanan dan ketertiban, pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KK, KTP, dan lain-lain. Yang B yaitu pendekatan dalam pembangunan. Ada dua. Yang pertama pendekatan holistik tematik. Holistik merupakan suatu cara pandang yang menyatakan bahwa keseluruhan sebagai satu kesatuan lebih penting daripada bagian-bagiannya. Kata holistik berasal dari bahasa Inggris yang artinya menekankan pentingnya keseluruhan dan saling keterkaitan dari bagian-bagiannya. Jika kata holistik ini dipakai dalam rangka pelayanan kepada orang lain, maka mempunyai arti layanan yang diberikan kepada sesama atau manusia secara utuh, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual yang mendapatkan perhatian seimbang. Kemudian tematik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tema atau pokok masalah. Pendekatan tematik diartikan sebagai suatu sistem menyatukan unsur-unsur yang dikaitkan atau terpusat pada suatu pokok permasalahan atau tema, sehingga terjadi keterpaduan antara suatu dengan yang lain. Jika dihubungkan dengan pembelajaran tematik, maka hal tersebut akan memberikan pengalaman bagi siswa yang ditunjukkan oleh kemampuan siswa dalam menghubungkan antara konsep belajar yang telah dilakukan dengan realisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pendekatan integratif. Pendekatan integratif diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam suatu keutuhan yang padu, atau dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang menyatu beberapa aspek ke dalam suatu proses. Jika dihubungkan dengan perencanaan pembangunan, maka pendekatan integratif lebih mengalah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas yang terdapat pada suatu SKPD dapat saling terintegrasi dengan kegiatan kualitas yang ada pada SKPD lainnya dalam pendukung satu kebijakan prioritas. Untuk hanya dengan peningkatan produktivitas lahan existing dan menyetop konvensi lahan produktif, tapi juga melakukan reformasi agar pencetakan sawah baru, pengendalian harga dan impor pangan, dan lain sebagainya. Yang C yaitu pengaruh pembangunan terhadap kehidupan masyarakat. Pembangunan merupakan sebuah keharusan di tengah gencarnya perkembangan zaman, maka akan sulit untuk bersaing secara global dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah ekonomi. Untuk bisa bersaing dalam persaingan global saat ini, maka diperlukan adanya pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Hal ini untuk menunjang jalannya roda ekonomi yang semakin kencang, sehingga suatu daerah atau negara bisa bersaing dengan negara lain.
Pembangunan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang pertama yaitu meningkatkan perekonomian suatu negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Yang kedua, terciptanya lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan perekonomian antar wilayah dan negara. Yang keempat, peningkatan perekonomian diiringi dengan meningkatnya lapangan pekerjaan sehingga menekankan angka pengangguran. Yang kelima, lingkungan hidup pada suatu daerah akan lebih nyaman dan indah karena dirawat seiring meningkatnya perekonomian wilayah atau negara tersebut. Kemudian dampak negatif. Yang pertama, semakin sedikit lahan. Dengan demikian masyarakat yang membutuhkan lahan untuk tempat tinggal akan kesulitan mencarinya. Yang kedua yaitu meningkatnya pencemaran. Hal ini dikarenakan meningkatnya pusat industri yang meningkatkan konsumsi energi dan meningkatkan pula hasil buang dari energi yang digunakan. Yang ketiga yaitu limbah pabrik akan menimbulkan pencemaran lingkungan udara. Yang keempat yaitu dampak rumah kaca dapat mengakibatkan naiknya suhu permukaan bumi. Yang kelima, menurunnya kualitas lahan. Kualitas lahan akan menurun karena organisme yang menyuburkan tanah seperti cacing tidak bisa hidup dengan baik. Faktor pendorong dan faktor penghambat pembangunan dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendorong yang pertama yaitu kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua yaitu berpikir terbuka untuk maju. Yang ketiga, sistem terbuka lapisan masyarakat. Yang keempat, nilai bahwa manusia senantiasa memperbaiki hidupnya. Kemudian faktor penghambat. Yang pertama yaitu kurangnya bergaul dengan masyarakat lain. Yang kedua, sikap tradisional. Yang ketiga, prasangka terhadap hal-hal asing atau sikap yang tertutup. Yang keempat, nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak dapat diperbaiki. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang modernisasi. Nah, apa itu modernisasi? Pengertian modernisasi. Modernisasi adalah perubahan sosial dari masyarakat yang tradisional menuju ke masa perkembangan zaman sekarang. B. Pengaruh modernisasi terhadap masyarakat. Adapun pengaruh modernisasi dalam kehidupan masyarakat yaitu yang pertama, bidang ekonomi. Modernisasi memberikan pengaruh pada masyarakat untuk memulai mengembangkan sistem perekonomiannya yang tadinya secara tradisional menjadi modern sehingga produktivitas dapat meningkat. Seperti di masa sekarang ini, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan jual beli online, dan pada sektor industri, tenaga manusia mulai digantikan oleh tenaga mesin agar bisa meningkatkan produktivitas. Yang kedua, bidang politik. Modernisasi dapat dilihat pada pembentukan organisasi internasional seperti PBB dan terjadinya kerjasama bilateral dan multilateral. Yang ketiga, bidang sosial. Modernisasi bisa dilihat dari maraknya media sosial yang digunakan untuk memudahkan komunikasi. Yang keempat, bidang pendidikan. Dengan adanya pengaruh modernisasi di bidang pendidikan, maka media pembelajaran, sumber pembelajaran, dan sarana prasarana yang dibutuhkan menjadi lebih mudah diakses. Jika yang tadinya siswa harus pergi ke perpustakaan untuk mencari buku sebagai media pembelajaran, sekarang siswa dapat dengan mudah mencari media pembelajaran di internet. Yang kelima, bidang kesehatan. Dengan pengaruh modernisasi pada bidang kesehatan, maka masyarakat dapat menggunakan alat yang lebih canggih dan obat yang sudah teruji penelitiannya, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menggunakan obat tradisional yang belum terbukti khasiatnya. Yang keenam, pola pikir masyarakat. Pengaruh modernisasi terhadap pola pikir masyarakat adalah berubahnya pola pikir yang sebelumnya irasional menjadi rasional. Modernisasi juga membuat masyarakat berpikir kritis dan lebih terbukti terhadap hal yang baru. Selain itu, modernisasi juga akan mendatangkan sejumlah dampak di lingkungan masyarakat, baik secara positif atau negatif. Berikut adalah dampak positif dan negatif modernisasi. Dampak positif. Yang pertama, memperkuat integrasi dalam masyarakat. Pemikiran masyarakat akan semakin terbuka akibat proses modernisasi. Masyarakat juga semakin mudah berkomunikasi dengan individu lainnya, sehingga integrasi di masyarakat semakin kokoh. Yang kedua, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fenomena modernisasi memicu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga manusia dapat menghemat waktu dan juga tenaga.
Yang ketiga, meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi. Proses modernisasi mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi, baik dari media cetak atau elektronik. Ini membuat masyarakat semakin kritis dalam menanggapi politik dan demokrasi, sebab pengetahuan tentang kedua hal tersebut mudah didapatkan. Kemudian dampak negatif. Yang pertama, kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi dapat memicu akibat fenomena modernisasi. Salah satu contohnya adalah kemunculan kelompok sosial seperti pedagang kaki lima, pengangguran, dan lainnya. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Modernisasi biasanya ditandai dengan pembangunan sejumlah industri di berbagai bidang. Namun industri dapat memicu permasalahan baru dalam lingkungan seperti pencemaran sungai akibat limbah industri. Yang ketiga, kriminalitas. Modernisasi yang terjadi dapat meningkatkan kriminalitas di masyarakat. Kriminalitas sendiri adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan agama. Tindakan ini bisa menimbulkan kerugian pada pihak lain, mulai dari kehilangan harta, benda, bahkan nyawa. Yang keempat, gaya hidup kebaratan. Modernisasi membawa perubahan mendunia memasuki kehidupan bermasyarakat, sehingga terjadi pergeseran budaya pada kehidupan individu. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang pembangunan dan modernisasi. Jadi, untuk meningkatkan dan menunjang modernisasi, maka diperlukan pembangunan. Nah, karena itulah pembangunan dan modernisasi sangat erat kaitannya dan tidak bisa dipisahkan. Nah, mungkin itulah penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.